Mau jadi menantu idaman atau mau punya gaji gede? Masih bingung? Yuk kita lihat perbedaannya. Disclaimer dulu, di sini aku cuma menyatakan fakta dari orang-orang yang berpengalaman kerja di tempat tersebut dan nggak bermaksud untuk menjelekkan maupun menggiring opini. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, feel free untuk mengkoreksi aku ya. Dan yang perlu diketahui bahwa nggak semua perusahaan itu sama dengan kondisi yang aku gambarkan. Di sini yang pertama aku bakal jelasin persamaan instansi pemerintahan, yaitu antara BUMN dan juga PNS. Yang pastinya familiar banget dan pasti teman-teman tuh udah mengenal lah istilah ini, yaitu calon menantu idaman yang jadi PNS atau bekerja di BUMN. Pasti familiar kan sama hal itu? Ya, bener banget. Kenapa sih orang tua tuh bilang kalau menantu idaman itu yang PNS atau BUMN? Karena di PNS dan BUMN, yaitu di instansi pemerintahan, itu nggak ada yang namanya PHK. Kalau misalnya kalian karyawan tetap ya, itu bener-bener selagi kalian hidupnya lurus-lurus aja, kerjanya bener, nggak ada hal lainnya, itu pasti kalian nggak akan pernah di PHK. Kalau misalnya di instansi pemerintahan itu kita kerjanya santai. Kenapa santai? Karena bonus ataupun gaji yang diberikan itu tuh nggak berdasarkan kinerja. Jadi kalau misalnya kalian kerja santai-santai pun tetap gaji kalian akan segitu sesuai dengan yang udah ditetapkan sama pemerintah. Dan di pemerintahan ini di PNS maupun di BUMN itu istilahnya kayak work by template. Jadi udah ada contoh-contoh pekerjaan dari zaman-zaman dulu yang menurut aku gitu ya, dari cerita rekan aku itu tuh kurang fit sama masa yang sekarang gitu, jadi kurang beradaptasi sama masa yang sekarang. Dan menurutku kita kalau di instansi pemerintah tuh nggak bisa kerja sesuka hati atau misalnya kita merasa harusnya A, itu nggak bisa. Kita harus nurut banget sama atasan. Gak nurut banget, mungkin ada beberapa instansi yang open minded gitu, yang open discussion, tapi mostly yang kulihat gitu ya dari beberapa rekan yang ku kenal, kalau di PNS dan BUMN itu ya udah, kalau atasan bilang A, ya udah kita ngomong A, nggak boleh tambah AB. Selanjutnya, kalau misalnya kalian decide untuk bekerja di instansi pemerintahan, kalian harus siap bekerja bersama atasan yang beda generasi. Bisa aja atasan kamu tuh seumuran sama mama atau papa kamu. Nah, di sini aku tidak membedakan masing-masing generasi. Cuman kan seperti yang kita ketahui, pasti tiap generasi itu punya perbedaan. Nah, di sini kalau yang aku lihat, di instansi pemerintahan itu tuh karena generasinya cukup jauh gitu ya, udah lebih lama, jadi sulit untuk beradaptasi sama teknologi. Nah, ini tuh highlight banget buat aku. Kayak pemerintahan tuh udah bagus, tapi tuh sayang banget gak beradaptasi dengan teknologi yang ada, gak memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ini yang menurut aku kalian harus siap sih. Kalau misalnya kalian yang tech savvy banget gitu ya, itu kayaknya kurang cocok sih di instansi pemerintahan. Dan yang kita ketahui gitu ya, orang zaman dahulu itu agak sulit untuk menerima perubahan. Dia biasanya melakukan penolakan kayak ya udahlah, ini udah nyaman, udah bagus, nggak perlu berubah-ubah. Berikutnya berkaitan dengan gaji. Nah, kalau teman-teman sering denger nih gaji di PNS itu gede tapi kerjanya santai. Nah, mungkin benar, cuman kalau teman-teman perhatikan berdasarkan peraturan pemerintah untuk gaji pokok PNS itu tuh ada berdasarkan golongan dan lama masa kerjanya. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya gaji pokoknya itu tuh kecil, nggak gede banget. Tapi yang bikin gede yaitu tunjangannya. Kalau aku lihat dan tanya-tanya gitu ya ke rekan-rekan yang aku kenal, itu tuh tunjangannya cukup banyak, jadinya gajinya tuh bisa 2 kali lipat dari gaji pokoknya sendiri. Tapi balik lagi, antara misalnya BUMN gede kayak Telkom dan Pertamina dan juga BUMN kecil itu pasti berbeda, karena kan mereka juga gajinya itu berdasarkan usaha dari BUMN-nya. Terus kalau dari PNS sendiri yang aku tahu gajinya dan tunjangannya yang full itu ada di Kemenkeu.
Kalau teman-teman mengikuti berita-berita atau misalnya tertarik mau bekerja di instansi pemerintah, pasti teman-teman aware akan kalau masuk PNS itu atau BUMN pasti harus mengikuti proses rekrutmen yang sangat amat panjang dan masif itu. Sebenarnya kalau kita lihat untuk proses rekrutmennya itu hampir mirip-mirip dengan swasta, tapi bedanya kalau pemerintah itu pasti ada tes kesehatannya. Dan seperti yang kita ketahui juga untuk tes menjadi PNS ataupun BUMN itu nggak mudah untuk dilewati. Kalau misalnya teman-teman orangnya ambis dan terus mau belajar, mau berkembang, menurutku kamu kurang cocok untuk kerja di instansi pemerintah. Kenapa? Karena ketika kamu udah diterima di instansi pemerintah, ketika kerja itu tuh kayak tidak terlalu menggunakan skill dan knowledge yang kamu miliki. Karena balik lagi ke tadi poin yang udah aku jelaskan bahwa untuk instansi pemerintah tuh udah ada template-nya. Ya udah kalian tinggal ngerjain aja sesuai template dari yang terdahulu. Dan di pemerintahan tuh jarang banget berinovasi. Jadi skill dan juga pengetahuan kamu tuh jadi tidak terlalu terasah dan tidak terlalu tergunakan. Jadi ya udah kerja aja berdasarkan template. Terakhir, persamaan dari PNS dan juga BUMN yaitu kamu bisa pulang cepat. Kita masuk ke bagian 2 yaitu persamaan instansi swasta, yaitu antara startup dan juga FMCG. Kalau misalnya teman-teman kerja di swasta itu tuh lebih fast paced gitu loh, kayak satset lah istilahnya, dan juga teman-teman harus mau belajar ya dengan lingkungan dan kerja yang cepat itu pasti teman-teman harus terus belajar dan beradaptasi sama teknologi dan juga pengetahuan-pengetahuan baru kayak AI gitu-gitu. Nah makanya kalau misalnya teman-teman tipe yang ambis, yang mau belajar terus mau gali segala skill dan knowledge yang ada, maka teman-teman tuh cocok banget di startup atau di FMCG. Karena di sini tuh harus punya skill analisis yang kuat, mudah beradaptasi dan juga harus terus berinovasi. Next, kalau misalnya teman-teman kerja di swasta, teman-teman harus menguasai bahasa Inggris. Walaupun cuma sedikit itu nggak masalah, bisa basic-basicnya aja, tapi yang penting tuh bisa. Karena apalagi kalau misalnya perusahaan teman-teman multinational company, nah itu kan pasti butuh skill bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman kerja di swasta, teman-teman harus aware akan resiko bisa di PHK. Ya kalau misalnya nih kayak kemarin kan terjadi pandemi, terus kalau misalnya perusahaan yang mengalami kerugian berturut-turut, pasti kan ya perusahaan harus mengurangi biaya. Nah, biasanya kalau untuk mengurangi biaya itu ada beberapa perusahaan yang memilih untuk melakukan pengurangan kerja. Nah, disinilah kita harus mengatur strategi supaya kita punya dana cadangan amit-amit gitu ya, the worst case scenario-nya kalau misalnya kita di PHK. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu perbedaan antara PNS, BUMN, startup, dan juga FMCG. Kalau misalnya di PNS, bonus yang akan diperoleh itu tergantung dari keuangan negara. Kalau misalnya perekonomian negara itu baik-baik aja, pasti tunjangan-tunjangan tuh akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya ekonomi negara itu lagi nggak stabil, pasti ya tunjangan ada yang beberapa dikurangi. Kemudian kalau misalnya teman-teman jadi PNS, maka teman-teman harus siap pakai seragam setiap harinya. Nggak bisa tuh yang namanya pakai baju bebas. Kemudian kita masuk yang ke BUMN. Kalau BUMN untuk bonusnya sendiri itu berdasarkan profit dari BUMN tersebut. Misalnya let's say Telkom untuk tahun ini untung sekian juta, 100 miliar gitu. Nah itu pasti teman-teman akan memperoleh bonus yang cukup besar. Nah tapi kalau misalnya BUMN-nya nggak profitable, maka bonusnya itu pasti akan dikurangi. Kemudian yang kedua, kalau di BUMN itu mix atau hybrid ya istilahnya antara menggunakan seragam dan juga bisa pakai baju bebas. Kalau case di BUMN yang aku kenal itu dia 2 hari pakai seragam dan 3 hari itu bisa pakai baju bebas sopan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan yang ada di swasta. Kita mulai dulu dari startup. Nah yang pertama teman-teman harus siap untuk jam kerja yang fleksibel.
Fleksibel di sini ada dua artian. Yang pertama itu kalau teman-teman mau kerja misalnya mulai jam 10 ya nggak masalah. Kerja mulai jam berapa aja nggak masalah. Yang penting itu 8 jam. Kemudian fleksibel yang kedua itu artinya teman-teman harus siap untuk diganggu setiap saat. Even walaupun udah lebih dari jam kerja, ya kadang ada aja gitu yang ganggu untuk bahas kerjaan, ya teman-teman harus siap untuk hal itu. Kemudian yang kedua, terkadang gaji yang kita terima itu nggak sesuai sama workload. Karena tadi balik lagi ya ke yang udah ku jelaskan di sebelumnya, ya startup masih dikit gitu uangnya, jadi mereka pasti butuh kinerja orang tapi nggak ada biaya untuk bayar tenaga kerja. Dan yang terakhir, di startup itu masih banyak perubahan. Jadi biasanya kita dituntut untuk bisa mudah beradaptasi dan juga serba bisa lah istilahnya. Karena ya pasti akan terus berubah dong. Masih menyesuaikan mana nih yang cocok untuk si perusahaan ini. Jadi pasti banyak banget perubahan. Next kita lanjut ke FMCG. Nah, kalau di FMCG itu nggak terlalu banyak perubahan sih, karena kan ya mereka udah perusahaan cukup lama ya, puluhan tahun, jadi pasti mereka lebih mature gitu ya, lebih stabil. Yang kedua yaitu kalau di FMCG gajinya itu gede. Apalagi kalau teman-teman masuk via manajemen training itu tuh pasti gajinya udah gede dari starting pointnya juga. Dan yang terakhir kalau ke FMCG itu pasti teman-teman kenal bahwa masuknya itu susah dan untuk open recruitment-nya itu nggak sering kayak instansi pemerintahan. Oke, jadi itu dia semua perbedaan antara instansi pemerintahan dan juga swasta. Semoga teman-teman lebih kebayang nih nantinya mau bekerja di yang mana, dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.